Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Mustika Hadi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 2. Dengan nomor NIM 204105020042. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Wadud Nafis LC MEI yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang inflasi? Definisi inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Dan yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifat atau laju inflasi. Inflasi merayap di bawah 10% setahun. Inflasi menengah antara 10 sampai 30% setahun. Inflasi tinggi di atas 100% setahun. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat dan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua, inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Sebab-sebab inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran. Dan yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi permintaan. Inflasi permintaan menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan barang oleh masyarakat berlebih. Yang kedua, inflasi penawaran. Cost plus inflation disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Natural inflation. Natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang menurut Ibnu al-Makrizi. Inflasi ini disebabkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Human error inflation. 1. Korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebih. Percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal property to save. Dapat dari inflasi perspektif ekonomi Islam 2. Meningkatkan kecenderungan belanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, atau naiknya marginal property to customer. Dampak dari inflasi perspektif ekonomi Islam yang kedua. Mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan logam mulia, dan mata uang asing, serta pengorbanan investasi produksi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Kebijakan
Fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensi dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.